Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hasbi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiq wal wafa. Amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para kiai, para ustad yang kami hormati, wabil khusus Ketua Kepengurusan NU Ranting Pemuda yang saya hormati, rekan-rekan sahabat-sahabat Ansor yang saya hormati, syukurlah dalam kesempatan ini kita bisa kembali hadir untuk mengisi kegiatan sore hari di bulan suci Ramadan untuk mengkaji kitab dan dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah kami aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, utamanya nikmat Islam, iman, ihsan, sehat. Yang kedua kali salawat salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat yang berkiamat ya rabbal alamin. Langsung saja untuk menyingkat waktu, untuk kajian ini saya ganti materi dulu dari kitab kemarin yang saya baca, Wasiatul Mustafa. Untuk khusus kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang fikih zakat aja, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya zakat fitrah atau zakatul fitri. Nanti untuk kali ini kita membahas atau yang akan saya sampaikan adalah tentang khusus permasalahan tentang zakat fitrah atau zakatul fitri, biar nanti kita semua faham atau mengerti tentang hukum-hukum zakat fitrah atau zakat fitri sesuai aturan syariat. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ini tentang keabsahan atau kesohihan atau kesahan tentang zakat fitrah yang merupakan suatu kewajiban kita sebagai umat Islam dan termasuk salah satu daripada rukun Islam, yakni zakat atau zakatul fitrah. Langsung saja yang saya baca ini atau yang saya bawa ini adalah kitab Baijuri namanya. Baijuri. Sarahnya kitab Fathul Qorib. Ini ada 2 jilid. Yang saya bawa ini jilid 1. Kebetulan tentang zakat ini ada di jilid 1. Jilid 2-nya tentang muamalah dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa tabi'atul wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alifat al-kitab Syekh Al-Alaihi Qasim al-Ghazi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tajibu zakatul fitri. Fasal wa tajibu dan wajib zakat fitri. Zakat fitri ini bisa juga disebut dengan zakat fitrah. Kalau fitri itu dengan fitrah itu maknanya beda. Kalau fitri, zakatul fitri itu artinya kewajiban zakat ini karena kita sudah melakukan buka puasa terakhir di bulan Ramadan. Fitri itu artinya buka puasa. Jadi kalau
belum buka puasa terakhir di bulan Ramadan, berarti belum wajib zakat fitri namanya. Jadi sampean ini sekarang belum wajib zakat fitri karena belum akhir bulan Ramadan. Baru nanti ketika tenggelam matahari terakhir di tanggal 30 atau 29 Ramadan, sampean sudah buka, itu baru sampean kena hukum wajib zakat fitri. Tapi zakat fitri juga boleh didahulukan atau diawalkan, cuman belum wajib. Diawalkan mulai dari awal Ramadan, sampean boleh saya mau zakat fitri aja mulai dari puasa pertama. Ya boleh, cuman belum wajib. Sah ya sah. Cuman hukum kewajibannya ketika sampean sudah buka terakhir di akhir bulan Ramadan. Paham gitu? Maka disebut zakat fitri. Zakat fitri itu kewajiban zakatnya karena disebabkan berbuka puasa di akhir bulan Ramadan. Atau juga bisa disebut zakatul fitrah, atau bahasa kita biasa dengan zakat fitrah. Fitrah itu khilqah. Kenapa disebut zakatul fitrah atau zakatul fitrah? Fitrah itu artinya kejadian kita. Jadi supaya zakat fitrah ini sebagai bentuk pensucian badan kita. Jadi ketika kita sudah melakukan zakat fitrah, seolah-olah fitrah kita, kejadian kita itu sama seperti ketika bayi baru dilahirkan. Maka disebut zakat fitrah atau zakat badan sebagai pensucian badan. Makanya ketika ada suatu keterangan, ketika ada orang berpuasa sebulan Ramadan penuh kemudian diakhiri dengan zakatul fitrah, berarti sama seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka disebut juga dengan zakat fitrah, artinya zakat badan. Kan ada zakat badan atau zakat fitrah, ada juga zakat mal, zakat harta. Nah, zakat yang akan kita lakukan itu disebut zakat fitrah atau zakat untuk sebagai pesucian badan. Tadi di awal juga bisa disebut zakatul fitri karena kewajiban zakatnya disebabkan berbuka puasa terakhir. Yang kedua juga bisa disebut zakatul fitrah atau zakat fitrah karena sebagai pensucian dari badan. Paham ya? Ya sama aja intinya zakat lah. Ada istilah zakatul fitri, ada zakatul fitrah. Nah, zakat fitrah ini wajib dengan 3. Satu adalah karena muslim. Nanti kalau di luar muslim nggak wajib zakat fitrah atau zakat fitri. Seperti orang Nasrani, orang Yahudi, kafir asli itu nggak wajib di zakatnya atau nggak wajib zakat. Yang kedua adalah kewajiban zakat fitrah ini bigurubi syamsi min akhir yaumi syahr Ramadan, dengan sebab terbenamnya matahari terakhir di bulan Ramadan. Berarti nanti itu baru wajib zakat fitri. Seperti tadi saya sampaikan, ketika belum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan itu belum wajib zakat fitrah. Cuman ketika sampai mengeluarkan zakat fitrah ya sah. Karena kalaupun sampai di awal Ramadan sudah melakukan zakat fitrah ya juga boleh atau sah. Cuman belum wajib aja. Wajibnya nanti ketika sampai habis buka, terbenam matahari buka, baru wajib. Hukum wajib zakat fitrahnya baru waktu itu. Sebelumnya itu belum wajib. Jadi yang kedua, yang pertama tadi disebabkan muslim, orangnya Islam. Yang kedua karena matahari sudah terbenam, itu baru sudah wajib melakukan zakat fitrah. Yang ketiga adalah kenapa harus syarat wajib zakat fitrah adalah wujudul fadli, ada lebihan makanan untuk malam hari raya dan besok paginya, baru zakat fitrah itu wajib. Tapi umpamanya ada orang punya kebutuhan makanan untuk malam bada sama besok riaya, itu umpamanya kebutuhan makanannya 3 kilo umpamanya. Dia punya beras 7 kilo umpamanya. Berarti ada lebihan 4 kilo. Sedangkan anggota keluarganya itu ada 2 umpamanya. Ada 2 aja, kalau kita hitung batas minimal atau kita biasa mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kilo kan minimal berarti 5 kilo kan. Sedangkan orang itu punya berasnya cuma 7 kilo. Jadi untuk makan besok pagi dan malamnya itu 3 kilo, sisanya 4 kilo. Nah 4 kilo ini yang wajib dikeluarkan.
Pokoknya yang sampean itu punya cadangan makanan untuk malam hari dan esoknya. Paham gak? Tapi umpamanya ada orang nggak punya cadangan makanan untuk malam dan besok. Umpamanya dia punya makanan 2 kilo umpamanya untuk malam hari sama besok. Nah itu berarti gak wajib zakat fitrah, karena buat cadangan malam dan besok hari raya. Ada cadangan makanan besok hari malam dan besok hari raya ternyata lebihnya 5 kilo, sedangkan anggota keluarganya 3 orang umpamanya, ya yang wajib dikeluarkan ya 5 kilo aja, padahal dia punya 10 kilo umpamanya, tapi 5 kilo buat nanti malam sama buat besok pagi. Nah 5 kilonya berarti sisa. Nah sisa 5 kilo itu yang wajib dikeluarkan. Jangan dikeluarkan semua 10 kilo akhirnya sampai bengi karo esuk kelaparan. Paham ya? Jadi zakat fitrah itu yang dikeluarkan lebihan dari cadangan makanan buat malam sama besok. Yang lebihannya berapa? Lebihannya 3 ya dikeluarkan 3. Ternyata anggota keluarganya ada 3 ya berarti karena lebihannya cuma 3. 5 kilonya buat makan nanti malam sama besok, ya berarti 3 kilo itu yang dikeluarkan. Jangan 8 kilo dikeluarkan semua. Jadi ada lebihan, ada sisa dari cadangan makanan buat malam dan besok. Lebihnya berapa itu baru yang dikeluarkan. Paham ya? Jadi kewajiban zakat itu karena muslim, satu karena terbenamnya matahari akhir Ramadan, yang ketiga punya cadangan atau punya sisa dari cadangan makanan malam raya dan besok raya, itu yang dikeluarkan. Wa izaki an nafsihi, kemudian orang yang wajib zakat itu adalah dirinya wajib zakat oleh sendiri. Wa aman talzamun nafaqatu, dan orang yang dinafkahi oleh dirinya berarti wajib dizakati oleh dia. Contoh seorang suami berarti wajib menafkahi seorang istri dan anak, utamanya anak yang belum balik. Kalau yang sudah balik itu kemudian punya pekerjaan sendiri, penghasilan, itu gak wajib dizakati oleh si orang tua. Yang wajib dizakati oleh orang tua itu orang yang wajib dinafkahi oleh orang itu. Sampean punya orang tua yang sudah gak mampu bekerja, nah itu berarti yang nafkahi sampean, berarti nanti yang zakati juga sampean. Istri sampean atau sampean punya pembantu sampean yang nafkahi, berarti yang zakati juga sampean. Anak, istri, pembantu atau kakek nenek yang sudah gak mampu yang wajib sampean nafkahi, berarti itu juga wajib dizakati oleh sampean. Berbeda dengan anak yang sudah balik, yang sudah mampu menghasilkan penghasilan, itu nanti wajib zakatnya oleh sendiri. Jadi sendiri wajib dizakati, orang yang dinafkahi juga wajib. Tapi syaratnya muslim. Kalau yang wajib dinafkahi bukan muslim, ya gak wajib zakati. Contoh ada orang punya pembantunya kafir atau Nasrani, itu gak wajib dizakati. Kalau ada orang punya istrinya Nasrani, ya gak wajib zakati, tapi wajib dinafkahi. Wajib nafkah tapi gak wajib untuk zakat. Kalau yang wajib zakat itu harus syaratnya muslim. Kalau di luar muslim gak wajib untuk dizakati. Ada anak namanya balik atau belum balik tapi beda keyakinan Nasrani, itu gak wajib dizakati, harus muslim. Seperti di sini fala yalzam al-muslim fitratu abdin qarib. Tidak wajib menzakati seorang muslim menzakati kerabatnya atau pembantunya atau istrinya yang kafir, meskipun wajib untuk dizakati. Sekarang ukurannya itu so'an. Ukuran zakat fitrah itu 1 so'. Ini yang sering jadi perdebatan kayaknya. 1 so' itu berapa? Mengikuti baladihi dari makanan pokok negaranya. Kalau makanan pokok negara kita adalah beras. Kalau di Arab mungkin gandum. Di kita adalah beras. Di sini saya rinci dulu seperti ini sebelum saya menentukan 1 so' itu berapa. Ini ceritanya, kenapa sih zakat fitrah itu harus 1 so', enggak 2 so' atau enggak setengah so' aja? Ceritanya seperti ini. Di sini ada tuh. Anan nasa tamtani ghaliban minal kasbi fil aidi salat ayamin ba'da. Orang-orang manusia biasanya, kebiasaan atau kebanyakan itu ketika hari raya
dan 3 hari setelahnya itu biasanya libur untuk nyambut gawe. Libur. Biasanya dia ini karena Arab pun dikayaknya tahu pada yang sawah ya. Kita lihat kebiasaan orang Arab, ini kita kan orang Arab biasanya ketika hari raya dan 3 hari setelahnya itu libur. Berarti ada berapa hari libur kerja? 4 hari. Mulanya hari ini raya, 3 hari ke depan libur. Berarti gak ada penghasilan sama sekali. 4 hari. Itu di sana. Ini karena dia Padang, lebih sedela. Waliyajidul fakir, dan orang fakir biasanya karena orang-orang sugih, orang ngongkon nyambut gawe, berarti kan dia selama 4 hari ini nggak punya pemasukan sama sekali. Kalau orang kaya mah ya mau libur sebulan juga ya masih aman ya. Tapi standarnya yang menerima zakat kan adalah orang fakir, miskin, gorim dan sebagainya, ada 8 itu. Orang fakir miskin itu biasanya hari raya dan 3 hari ke depan lakasi ngongkon nyambut gawe, lakasi ngongkon kuli bahasane, karena wong sugih masih pada libur. Sedangkan 4 hari itu adalah alladzi yatahassala minasya inda jali khubzan samiyata arton. 4 hari itu biasanya orang membutuhkan 8 kati ketika sudah menjadi roti. Khubzan itu roti, karena ini orang Arab makannya roti. Jadi 4 hari itu kebutuhan orang Arab itu standarnya 8 kati. Kati itu nama timbangan orang Arab, artol bahasanya, ritlun bahasanya, jamai artol. Jadi 8 kati itu ketika sudah menjadi roti, berarti 1 hari kebutuhan orang Arab makan roti sebanyak 2 kati. 2 kati dikali 4 menjadi 8 kati. Ini sejarahnya kenapa harus satu sos ini, saya rinci dulu. 4 kati ini ketika sudah matang jadi roti. Dan ketika sebelum matang jadi roti masih bentuk gandum, tepung atau mungkin gandum biasa nembe digiling, itu kurang lebihnya ada 5/3 kati. Mungkin 5/3 kati. Ham 1 artol basulus. 5,5 kati, 1/3 kati. Ketika dimasak ada campuran, mungkin ada campuran air, ada campuran endog dan sebagainya. Ketika matang jadi ukuran 8 kati. Jadi bisa mencukupi untuk 4 hari. Hari raya 2 kati, nanti besoknya, lusanya, kemudian 3 hari ke depannya, berarti selesai 8 kati. Dan 8 kati itu kalau bahan mentahnya, bahan mentah untuk membuat roti yang menjadi 8 kati itu kurang lebih 5/1/3 kati. Pak paham gak nih misalnya? Mudah nggak orang? Paham ya. Jadi iki loh, wong Arab kue anggar patang dina kebutuhan mangane kue patang kati. Engkau patang kati kue berapa kilo sih, berapa gram sih? Kue terangkan. Kayak lagi menjelaskan kenapa sih harus satu sok zakat fitrah itu. Karena orang Arab itu biasa makan 1 hari 2 kati bahasanya. 2 kati 2 peti ya dulu ya. Sebenarnya kau paham ya 2 kati. Jadi kalau 4 hari berarti 8 kati. Tadi saya sampaikan karena biasanya orang Arab hari raya dan 3 hari ke depan libur. Jadi kan 4 hari. 4 hari kalau 1 hari 2 kati berarti butuh makan 4 kati. Nah orang fakir ini berarti butuh makan 4 kati selama raya dan 3 hari ke depan. Dan bahan mentah untuk membuat roti 8 kati itu ulama menaksir 5/3 kati. Nah 5/3 kati itu adalah satu sok. Jadi 1 sok itu untuk mencukupi makan orang fakir kurang lebih 4 hari, hari raya dan 3 hari ke depan. Karena hari raya dan 3 hari ke depan nganggur lah ke pekerjaan. Coba umpamanya ukuran zakat fitrah setengah so umpamane, ya 2 hari ke depannya puasa berarti. Makanya ditentukan
Satu so, jadi 5 hari ke depannya bisa menggawe mani anak si ngongkon mani ya kan, ngongkon kuli. Itu hikmahnya kenapa kenapa satu so. Paham ya? Kenapa sih satu so? Nah, ini ukurannya nih. Taringan kotak-kati berapa sih? Nih. Saya ambil dari kitab ininya wa qadruhu nih. Ukurannya nih. Satu so itu 5 1/3 kati. 5 1/3. 5 1/3 kati Irak. Soalnya ada Irak, ada Urfi, ada Utsmani. Tapi yang jadi standar itu biasanya kati Irak oleh Imam Nawawi, oleh Imam Rafi dan lainnya biasanya pakai kati Irak. Satu so itu sama dengan 5 1/3 kati. Kalau didirhamkan, kalau dialihkan yang tadinya kati itu takaran, kemudian dialihkan, dikonversikan ke timbangan. Soalnya so itu takaran makanya Pak. Jadi wajar aja ketika nanti kita zakat fitrah itu ada perbedaan. Di sini 3 kilo, di sini 29, di sini 27, di sini 25, di sini 22 umpamanya. Itu karena kan pakainya takaran. Kalau pakai takaran, kalau dulu zaman Kajian Nabi itu gak ada istilah timbangan. Satu so itu gak ada. Satu so itu kesini oleh para ulama. Kalau dulu itu Pak Kajian Nabi itu mengambil zakat fitrah itu pakai capupan tangan, hafnah bahasanya. 2 atau 2 genggam tangan. Jadi kayak kilo. Jadi satu so itu 4 mud. 1 mud itu semene. Cawuk. Kemudian nggak pakai alat, nggak pakai timbangan juga. Jadi ketika narik di zakat itu ning rumah itu tok zakat fitrah cukup cawuk 4 kali. Satu so itu 4 mud. 1 mud semene. Tapi ukuran tangan orang yang biasa, dewasa, bukan anak kecil, bukan orang segede mon dulu, ukuran orang Arab. Jadi kan ketika 1 so 4 mud ini dikonversikan ditimbang, ya pasti berubah-ubah karena tergantung kondisi barang. Kalau barangnya bagus ya berarti bisa naik timbangannya. Kalau barangnya jelek ya bisa turun. Juga kadar air juga menentukan. Agar kadar airnya turun berarti semakin tinggi. Bisa sampai 3 kilo lebih bahkan. Ketika nah kalau ditimbang pakai ukuran dirham, kata Imam Nawawi, 1 kati itu, tadi kan berapa kati? 4 mud. 4 mud itu, 1 mud itu, ini kan wal mudur itu wasulusun, faedah balagatnya. 1 kati itu dengan ukuran 1 kati Baghdad menurut Imam Nawawi tadi ukurannya ada 5/3 kati 1 so itu. 1 katinya adalah 128/4/7 dirham. Nah kalau sudah dirham berarti hitungannya timbangan, bukan lagi takaran. Kalau dirham dinar itu berarti timbangan. Pokoknya pakai gram dan sebagainya. 1 kati itu 128/4/7 gram. Berarti kalau 1 gram 1 dirhamnya, 1 dirham sekarang itu kurang lebih 3,2 gram. 3,2 gram. Paham betul? 1 kati 128. Ini kene samanya itu waisruna dirhaman 128/4/7 gram. Itu 1 kati. Tinggal dikalikan aja. Kalau 1 dirhamnya itu 3,2 gram, ya tinggal dikalikan 1 kati 128/4/7 dikali 3,2 gram itu sama dengan 408 atau 409 gram 1 kati. Berarti kan kurang dari 1,5 on ya. 1 on kan 1000 gram kan?
100 apa 1000? 1 on. Iya. Berarti kalau 408 gram 4 on. Kurang dari setengah kilo berarti kan? Iya. Kecuali 1 kilo kan berarti 1000 gram. Kalau 408 atau 410 lah, global 410 gram itu berarti gak ada 1 kilo, setengah kilo gak ada. Tinggal dikalikan 4 aja. 2 kilo ya kurangnya. 2 kilo. Tinggal dikali 5, soalnya 5 kati. Berarti berapa? Umpamanya 400 aja bis. Kita anu lah, belana timbal balik kayaknya aja ngomong. Sampai mau pendidikan apa yang pinter-pinter. 2 kilo Pak. Ya. Sekarang kita ambil 410 aja. 410 kali 5 berapa? 400 aja wis. 400 kali 5 berarti 2 kilo ya. 2 kilo 10 kali 5 1 kilo ya berarti ya. Berarti 2 kilo 1 on. Nah, sepertiganya kan tadi 5 kati sepertiga. 400 sepertiganya berapa? 410 sepertiganya lah. 108 dah. 110 dah. Sepertiganya dari 410. Ya saya sudah hitung pakai kalkulator ya. Itu kalau dikonversikan dari ukuran kati 5/3 kati kemudian dialihkan ke dirham, 1 kati itu 128,4/7 gram. Dirham, 1 dirham 3,2 gram. Itu kalau dikonversi ke kita ke kilo itu kurang lebih 2,18 kilo. Berarti sampai orang nyala-nyala wong di Jakarta kelas 2,5. Wis cukup. Cuman kanggo ancer-ancere soalnya ana sih ngomongaken ning Fathul Qadir gitu. Karangan Imam Kiai Muhammad Maksum Ali. Anu apa? Menantune Mbah Hasyim Jombang. Angkat ning kene. Ngene iki. Ini kira-kira lebih. Soalnya satu kalau hintoh, kalau gandum itu ini kira-kira lebih jelas. Soalnya langsung pakai ukuran, nggak pakai kati, nggak pakai atal, langsung pakai ukuran kilogram dan gram. Kalau hintoh itu 1862 gram, berarti kurang dari 2 kilo. Kalau hintoh gandum kan mungkin barangnya akeh tapi bobotnya secuil, enteng, nggih, full. Tapi kalau beras nih, 1 nisab beras putih atau 1 mud dulu, 1 mud beras putih itu 679,79 gram, berarti lebih dari setengah kilo, 679 atau dikenakan 680 lah, 680 satu mud. Berarti kalau dikalikan 4, 2,719 kilo, 2,7 kilo. Kalau hitungan dirham kati itu kurang lebih 2,2 lah, atau digenapkan 2,5 lah. Tapi menurut Kiai Maksum bin Ali itu 2,7. Kenapa bisa berbeda seperti ini? Ya tadi itu karena dari ukuran takar dikonversi ke ukuran kilo atau berat. Jadi otomatis bisa beda-beda tergantung kualitas barang berat. Kalau kemungkinan kadar airnya tinggi berarti semakin bobot. Tapi anggar beras kawak yo akeh nemen ya sih. Karena dulu itu gak pakai timbang, makanya taker 4 mud. 4 mud berarti 4 cawukan. Jadi kalau saya sarankan ya monggo sampai mau 2,5 ya sudah dianggap sah secara Fathul Qorib, hitungannya 2,2 kok. Kalau mau 2,7 ya lebih baik, lebih apik. Adapun ketika lu ya anggap saja sebagai sodako. Pentelu ya lu apik nemen ya kulo. Wong setahun sepisan orang Waldina. Jadi
Umpamanya sing wis umum nikahnya pira? Oh beda-beda setiap usul ya? Haji. Beda-beda? Sama sih. Sama berapa? 2,5 kilo. 2,5 kilo? Ada Ini gimana? jawab dulu ketika sebentar ya. Ya. Dulu kan antara beberapa tahun yang lalu ketika menjelang Idul Fitri kan dari Bases Kabupaten. Iya. Itu biasanya memberikan satu panduan. Ya dari dulu pahamnya zakat fitrahnya 2,5 ya. Iya. Sejak kita lahir lah. Muncullah kemudian setelah berbagai informasi mudah masuk. Seperti tadi itu yang dari itu kan muncul akhirnya ada yang 27, ada yang akhirnya menurut saya Bu, ya sebagian masyarakat awam kan kadang-kadang pada ragu. Ya sudah, ini saja mantepnya kita, punya dasar semuanya. Nah oleh karena itu kalau bisa hari ini kita mantapkan saja, semua punya dasar. Iya, punya dasar masing-masing. Itu biasanya dulu ada panduan yang dari Bases Badan Amil Zakat Kabupaten itu biasanya ada panduan. Sekarang kan enggak, itu diserahkan ke ya monggo lah terserah pokoknya sing 2,5 kilo ya anak dasarnya mau tak rinci hitungannya per dirham atau per katinya berapa, kemudian kalau di cara kita Fathul Qadir ini memang sudah dipatok jelas 2,719. Ini Kiai Maksum nggak tahu hitungannya per katinya berapa, tapi beliau langsung menentukan 2,7. Tapi mau ngambil 2,5 juga ya nggak apa-apa, berarti kita ambil dari tadi hitung-hitungan cara Imam Nawawi. Cara Imam Rafi'i juga nggak sampai 2,3, 2,2 sekian lah cara Imam Nawawi. Imam Rafi'i itu termasuk daripada Syafi'iyah. Ya itu tadi pokoknya karena dari ukuran takar dikonversi ke ukuran berat, jadi otomatis beda-beda. Yang penting rukun aja lah, rukun dosa. Kok salah orang sah. Nah. Jadi clear ya. Ada syarat. Punya dasar. Ya. Dasar. Sekarang juga beras-beras yang dijual zakat fitrah juga masih banyak yang 2,5, ya Pak. 2,5 juga masih banyak nih. Baru. Ya yang paketan ada 2,5, ada 2,7, ada yang 3 juga ada. Ya kalau anta kan lu apiknya lu apik sing akeh. Lu apik sing akeh. Sekarang pembagiannya atau mustahiknya ini yang juga sering aku laporan kadang beda terus. Wadul kau zakat ila asnabi sanang ini ya. Zakat itu nanti diberikan ke asnaf samanya golongan 8 sesuai ayat Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bisabil. Itu ada 8. Sekarang rinciannya adalah fakir. Fakir itu fal fakir fi zakat waladi lama lahu wala kasba yaqum mauqiyan min hajati. Orang fakir adalah dalam masalah zakat ini adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang bisa mencukupi dari kebutuhan kesehariannya. Tidak bisa mencukupi dari setengah kebutuhannya. Kurang dari setengah kebutuhan. Contoh dia kebutuhannya 50.000, sedangkan dia penghasilannya nggak sampai 25.000, itu termasuk fakir. Tapi kalau dia kebutuhannya 50.000, tapi punya penghasilan 40.000, masih di bawah standar kebutuhannya, tapi lebih dari setengah kebutuhannya, itu nanti naiknya ke derajat miskin. Miskin itu lebih sugih daripada fakir nanti. Sugih daripada fakir. Orang mah fakir. Kalau fakir itu kebutuhannya gampang 100 lah, kebutuhannya 100, dia penghasilannya nggak nyampe 50.000, 40.000, itu berarti fakir. Kalau miskin kebutuhannya 100 tapi penghasilannya lebih dari 50.000 tapi nggak nyampe 100, itu juga miskin. Nah, dua orang ini juga termasuk asnaf samania atau termasuk mustahik. Paham ya? Pokoknya kalau satu hari 100 tapi dia penghasilannya 80.000, ya berarti masuknya miskin. Tapi kalau dia kebutuhannya 100 penghasilannya 40.000, berarti masuknya fakir. Berarti fakir lebih melarat daripada miskin. Fakir. Ayolah.
Itu gampangannya seperti itulah. Adapun pakaian rumah itu gak dihitung. Pakaian rumah itu gak termasuk hitungan. Yang ketiga adalah amil. Ini amil. Wal amilu man istamalu imam ala ahdi shadaqati wa dafi'a lil mustahiqiha. Amil adalah orang yang dipekerjakan, harus dipekerjakan atau diangkat sebagai pekerja oleh imam, oleh pemerintah untuk mengambil sodakot atau zakat dan menyerahkannya kepada mustahiknya. Itu amil. Beda dengan wakil atau panitia, itu beda. Kalau panitia dan wakil itu gak termasuk amil. Berarti nanti masuknya wakil muzaki. Orang yang mengeluarkan zakat kepada wakil ketika beras ini belum nyampe ke mustahik, itu belum sah sebagai orang yang mengeluarkan zakat. Berarti nggak ada uang. Disebut amil itu punya legalitas, punya surat kuasa apa? SK dari imam. Imam dalam ini adalah pemerintah. Pemerintah sudah membentuk badan amil zakat Basnas atau ada lembaga lain seperti Lajisnu, ada Lajismu. Makanya kemarin saya rekomendasi atau usul kepada rekan-rekan Ansor, monggo dibuat SK-nya supaya ketika si amil ini menerima zakat itu teteg loh. Kenyong memang berhak. Orang kur anas ngolian. Saya rinci seperti ini. Al-amil man istamal imam ala wahdi. Amil adalah orang yang diangkat oleh imam untuk mengambil zakat dan menyerahkannya ke mustahik. Itu ada di I'anah juga ada. Kalau di I'anah Thalibin itu ada juz 2 halaman 215. Alaman manasobal imam. Amil adalah orang yang diangkat oleh imam, bukan mengangkat sendiri. Kalau di musola anak sih ngangkat sendiri. Manasobal imam, orang yang diangkat oleh pemerintah fi akhdil amala untuk mengambil pekerjaan ini, mengambil ngurusi zakat ini, itu di I'anah. Berarti statusnya gimana panitia dan orang-orang yang punya zakat di musola itu statusnya apa? Di sini ada. Araba fi bainil afdal. Dalam masalah menyerahkannya lebih utama mana? Kita langsung ke wakil atau ke mustahik? Qala Sabuna, para murid Imam Syafi'i berkata, tafriqu binafsi afdalu minal tawqil. Membagikan atau memberikan zakat fitrah ke mustahik sendiri, kita muzaki ke mustahik itu lebih afdol daripada lewat wakil atau lewat panitia. Jadi anggaran nyong aku pentanggane jompo langsung iku lebih afdol, iku lebih langsung nyampe sah gitu tanpa ada pelantara daripada sampai menyerahkan ke wakil. Cuman kan nanti secara hukum sosial dikhawatirkan, oh main kabeh kok kita gak ada di sini orang. Oh pilih-pilih sing sedulure bae. Mulane ya itu tadi solusinya dibentuk amil yang sah itu loh. Tapi cara Abdul ya Abdul langsung ke mustahik bila khilaf. Liana wala sikoti minta periki bila khilaf, karena itu lebih terpercaya. Kita memberikan langsung ke mustahik itu lebih terpercaya, jelas anjok nerima wongnya daripada wakil. Dimungkinkan bisa khianat, bisa saja pewakilnya menjual zakatnya atau orang dibagi kena sampai riaya. Tapi ketika langsung itu bisa jelas. Itu cerita antara Abdul dan lebih Abdul dan tidaknya. Wala takdir khianatil wakil, dan dimungkinkannya khianatnya wakil. Ketika zakat fitrah ini belum sampai ke mustahik, maka kewajiban zakat fitrah ini belum gugur dari si malik ini, dari muzaki ini. Berarti nggak sampean gitu. Sampean nekna ning panitia zakat atau ning wakil lah bahasanya. Wakil kayak panitia zakat di musola itu wakilnya sampean ya. Dudu amil. Ketika sampean menyerahkan ke si wakil belum menyerahkan ke mustahik, belum membagikan, sampai yang belum dihitung sebagai orang yang zakat fitrah karena beras belum nyampe ke mustahik, baru lewat masih di tangan wakilnya sampean gitu. Paham ya? Oh, jadi agar wakilnya khianat atau dinepay berarti itu mana sampai dulu zakat fitrah.
Ya gua. La yadu li ana yadau kayak karena kekuasaan wakil itu sama seperti kekuasaan kita. Itu wakil kita, berarti anggar kayak berarti yang dihitung sebagai zakat, anggar kayak durung membagikan berarti belum dihitung sebagai orang yang zakat fitrah. Pamalam yasil mal, harta yang belum sampai ke mustahiknya masih di tangan wakil, lata berarti matul malik, itu belum membebaskan tanggungan kewajiban si malik, si muzaki. Anggar masih ning karungan kayak musola durung bagi kena, berarti sampean hitungannya durung bayar zakat fitrah. Bihilafi dapil lima berbeda ketika menyerahkan ke imam atau ke amil. Itu sampean harus menyerahkan ke amil, bukan wakil loh ya, amil. Itu sampean ketika sudah menyerahkan ke si amil itu sudah bebas tanggungan sampean. Meskipun itu zakat belum diserahkan ke mustahiknya. Makanya perlunya itu tadi dibentuk amil yang sah. Jadi agar sampean bayar zakat ke si amil yang sudah dapat SK, yo sampean tenang wis bayar zakat fitrah. Karena wis langsung ke si imam atau wakil imam yaitu amil. Paham betul nih? Itulah. Fa'inau bi majoritaku tasqutu zakat dan yang balik. Karena dengan dia menyerahkan atau dia si amil itu menerima, itu sudah menggugurkan zakat dari si muzaki. Si menerima si amil, yang menerima si amil itu si muzaki sudah bebas. Tapi ketika yang menerima itu wakil atau panitia, si muzaki belum dikatakan sah. Lanjut ke apa, Bun? Lanjut ya. Ini nih. Ini yang lebih bahaya nih. Di dalam kitab Al-Um di Syafi'i halaman 84 juz 2 nih. Walaya juzulaka idza kanatiz zakatu fardhon, tidak diperbolehkan bagi kamu ketika zakat itu merupakan suatu kewajiban sampai nanti kena hukum zakat fitrah umpamanya. Ini yang ya sing wis-wis lah. Sing durung ya endah jadi terus naik. Sing wis-wis ya. Tidak boleh ketika kamu kena hukum wajib zakat, sampean wajib zakat. Wajib. Itu tidak boleh berhasil sampean itu kembali lagi ke sampean ketika sampean termasuk daripada mustahik. Ana si A ini fakir umpamanya, termasuk mustahik zakat kan, tapi dia juga punya lebihan makanan buat zakat fitrah. Akhirnya dia juga wajib zakat fitrah kan. Di samping dia wajib zakat fitrah, juga dia berhak menerima zakat. Berarti dia status sebagai muzaki, dia juga sebagai mustahik ini. Ketika beras ini si fakir ini menyerahkan ke si wakil, ini beras si fakir ini gak boleh lagi kembali ke si fakir, harus dipisah. Beda. Ulangnya kan repot ya itu loh. Anggar masih meluakil itu. Iya. Makanya perlu dibentuk itu seperti itu. Ketika sudah serahkan ke si amil mau dicampur aduk gak apa-apa. Campur aduk. Beras kembali lagi ke si mustahik ya nggak masalah. Wong sudah dianggap sebagai kita sudah bayar zakat. Anggar gue kan repot toh. Kayak mau nyong bayar ini kayaknya. Ini panitia gie. Kok nyong boleh zakatnya sih kayaknya. Repot tuh. Udah salah satu cara berarti aku dioper ke rumah sholat sejen. Itu anggaran masih statusnya masih diwakil. Tapi kalau statusnya sudah diambil, mau di si fakir nyerahkan, ini aku zakat, nggih saya terima, ajarokallah, terima. Si amil ini membagikan lagi ke si fakir ini gak apa-apa, karena statusnya dia sudah bayar zakat. Tapi ketika ke si wakil, ini saya bayar zakat, bukan amil loh, ke wakil. Si wakil ini gak boleh lagi memberikan zakat ini ke orang yang tadi, harus dioper ke fakir yang lain. Itu bedanya amil dengan wakil. Pak paham ya, paham. Makanya harus ada solusi seperti itu. Ben aja repot ya wis. Gawe ambil sing sae. Sulu gampang mani ya wis nyongke serahna bari zakat kita bari pakri ya wis selesai gampang. Wakire kok ngono kabeh. Jeneng pakir miskin saja jadi ora kebagian. Fa ila hadal rajul zakat tahu. Berbeda lamun
si imam mengambil zakat itu seorang, kemudian wakanda mustahikon, dan orang yang memberikan zakat itu termasuk mustahik juga, liana zakatnya bi'aniha ajro, maka itu sudah dianggap sah ketika si imam yang mengambil atau si amil mengambil, kemudian oleh si amil dibalikan lagi sampai sebagai mustahik, itu sudah dianggap sah. Zakat si fakir itu sudah dianggap paham ya? Itu dalam kitab Al-Um Nisyafi'i. Jadi kemudian ini itu tentang amil. Ukurannya ini, ukuran upah amil aslo aja baik ada beras sesuatu tapi amilnya gede gak kena menik ngasih kok beras oleh sekitar wakilnya amilnya 10 akhirnya entar nih amil fakir miskin orang bagian ini nih wahula yutonu minas sodaqah tubuqatul ujuri amalihim bahwa qaul Syafi'i. Menurut qaul Syafi'i, amil ini bagiannya hanya sebatas upah yang pantas aja. Upah menggawe semono ki upah sepira. Ada dibadakna karo bagian fakir miskin. Fakir miskin kalau 10 kilo, amilnya 10 kilo ya. Sesuai upahnya mawon, kerjanya paling pirang jam. Paling tes duhur sampai maghrib tuh. Oh ya, upaya sekilo. Daripada kena kalau bagian fakir miskin loh. Kalau Imam Syafi'i ku biqadri ujuli amali, udah ukuran pekerjaannya mawon sesuai standar kerjaannya aja dari kesempatan nyong dari amil oleh bagian itu aja. Lalu yang kemarin dibagi-bagikan kue sing anak penyaluran pembagian anak 10 kue umpamane masyarakat teoraken meni aja jadi kena ambil kabeh. Bo fakir miskin oleh suwele. Bahkan menurut Imam Mujahid dan Dohak, amil itu bagiannya hanya 1/8. Jadi umpamane si fakir miskin oleh 10 kilo, ya amil 10 kilo dibagi 8. 1/8. Aja fakir miskin 10 kilo ambilnya 10 kilo ya. Kalau Imam Dohak itu 1/8 dari bagian fakir miskin. Aja diratakan agar kayaknya 1/8 kesecuilan ya hitungan mau hitungan cara kerja ke oleh spira itu orang aja di padakna karo fakir miskin. Paham ya? Malah jadi kesempatan jadi ambil oleh peras akeh itu. Nah, sing tercantum kue aja dia kena ambil kabeh. Kota kok antisipasi bukatan kia orang sempat kiye ganti kiye atau mungkin gantian kau tahun ngarepe kiye tahun ngarep kiye ku bisa seperti itu. Kok ngono anak pira kabeh anak 14 kok barang jamaahnya anak secuil oleh 3 kintal dibagi ambil 15 ya wis katon deh. Itu tentang amil. Paham ya? Amil. Terus yang selanjutnya adalah mu'alafah. Wal mu'alafatu qulubuhum. Lanjut ya. Wal mu'alafatu qulubuhum. Mu'alafah itu artinya orang yang diluluhkan hatinya, yang diberikan kesenangan hati. Jadi mu'alafatu qulubuhum ini bahwa man aslama wa niyatu dhaifah. Orang yang baru niat Islam, baru masuk Islam tapi Islamnya masih lemah. Supaya Islamnya tambah kuat, dia diberikan zakat. Itu berhak. Atau orang yang sudah masuk Islam tapi dia punya pengaruh untuk menarik orang Islam yang lain, itu juga berhak menerima zakat. Kayak mau pengaruh ke anak buah akeh sih masih Nasrani umpamanya, enggak dinilai zakat, kayak bakal anak buah be melu mancing Islam. Nah itu mu'alafah ini juga wajib, bukan wajib, juga berhak untuk menerima zakat. Ada 2 orang yang baru masuk Islam, Islamnya masih lemah, dah kuat Islamnya diberikan zakat, atau orang yang sudah Islam kuat tapi punya potensi untuk menarik Islam orang lain, ini juga berhak untuk menerima zakat. Mantan preman Islam umpamanya, tapi anak gue masih Nasrani atau kafir, dia dinilai zakat pemimpinnya, oh anak gue bakalan mengenal Islam kabeh, itu oleh menerima zakat. Afiriqob kemudian rikob.
Firqob itu adalah kaula, sekarang sudah nggak ada, nggak usah dibahas lah. Soalnya TKI dulu rikob itu zaman kemien kaula. Wal gharim, kemudian orang yang punya hutang. Awas loh, dudu wong sing duwe hutang sembarangan beubang emok kayak di Indonesia kata apa. Kata wae dekam. Di antaranya adalah gharim, orang yang punya hutang adalah manistadar denal li atas kini fitnatin. Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua kabilah, dua kampung yang lagi terkena fitnah, ada suatu pembunuhan yang pembunuhnya itu tidak diketahui. Akhirnya orang ini berjuang bagaimanapun caranya mendamaikan antara dua orang ini supaya damai, sehingga dia mengeluarkan biaya yang banyak, akhirnya berhutang. Nah, orang ini boleh menerima zakat untuk menutupi hutangnya. Tuduh wong sing hutang sembarangan maksudnya loh. Jadi orang yang punya hutang untuk mendamaikan suatu kabilah lagi bertikai, akhirnya deweka berkorban, akhirnya rela-rela hutang priben caranya ndak wong ke damai. Nah, hutangnya itu boleh dilunasi dengan menggunakan harta zakat. Paham nggih? Yang ketujuh adalah sabilillah. Wa masabilillah qaum guzat. Sabilillah adalah orang-orang yang berperang, alladzina la sahma lahum, yang tidak punya dapat atau tidak punya gajian, fi diwanil murtaziqah, dalam buku catatan yang jelas, yang pasti. Jadi wong sing perang sukarelawan, mutatawiyun, orang yang sukarela, gak ada gaji yang tetap dari pemerintah, itu namanya sabilillah. Terus gimana dong guru ngaji umpamanya, ada sing guru ngaji, terus ada sing guru madrasah, terus apa nih kiai mana. Saya ambil dari kitab Tafsir Munir juz 1 halaman 379. Tafsiran dari inama shadaqatul fuqara wal masakin, kemudian wabisabil, kemudian wabisabilillah. Sabilillah itu Imam Qafal Naqala al-Qafal, Imam Qafal menukil dari sebagian ahli ulama fikih annahum ajazu sarfu shadaqat, bahwa mereka sebagian ulama fikih memperbolehkan mentasarufkan zakat ila jami wujuhil khair, pada segala jenis bentuk kebaikan. Di antaranya adalah mitakfinil mauta, untuk biaya ngopeni wong mati, wonge laka warisane, itu boleh diambil dari zakat. Wabinail husun, untuk membangun benteng pertahanan perang, itu boleh. Imaratul masajid, atau meramaikan masjid, untuk meramaikan masjid, membangun masjid itu boleh. Tapi menurut Imam Qafal itu pun dianggap kaul yang lemah, nggak bisa dijadikan sebagai hujah, karena sabilillah ya al-ghuzat, orang yang perang. Tapi Imam Qafal ini memperbolehkan juga hanya menukil dari sebagian ulama ahli fikih. Ulama ahli fikihnya siapa aja ya gak diketahui. Jadi gimana solusinya? Solusi saya, kalau memang kayak masjid butuh biaya bangunan ya silakan diambil. Tapi ketika sekiranya sudah gak butuh kan gak usah ambil lah gue. Kiai, ustad, lam sugi ya ora usah. Ini cukuti zakat itu loh, kecuali fakir miskin ya boleh, berarti oleh bukan nama atas nama sabilillah, tapi atas nama fakir miskin. Itu loh aja atas nama sabilillah ya. Kalau mau ngambil ya silakan, tapi mengikuti Imam Qafal itu pun ya lemah maksudnya loh, hanya dalam keadaan darurat aja, jembatan aduh laka biaya kayak anak zakat untuk kepentingan umum ya silakan ambil, karena keadaan darurat itu menurut Imam Qafal. Tapi ketika bukan keadaan darurat ya aja. Bahkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 106, mas'alatul la yastahiqul masjid syai'an minaz zakati mutlaqan id la yajuzu sarfuha ila li khairin muslim. Masalah, ada pertanyaan, ada suatu permasalahan, masjid tidak berhak sesuatu dari zakat secara mutlak, baik zakat mal atau zakat fitrah, karena tidak boleh memberikan zakat kecuali pada hurin muslim, pada orang yang merdeka. Masjid apa orang? Bangunan
gue cara uyatul masjid. Anggar bangun masjid bisa gede kayak orang salah. Apa masjid? Orang. Saya udah. Kecuali masih pembangunan ya pokoknya. Iku sabilillah. Sabilillah ya buzat sing orang oli bagian. Tapi ada sing ngomong guru ngaji, guru madrasah, aku ya perang membangun wong yang pinter-pinter. Ya berarti kok monggo cukup tapi ikut imam Pak. Ya agar pengen cukup ya ajak kakek. Paham ya? Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang lagi perjalanan. Wahu man yashu safara biladin zakat. Orang yang perjalanan dari desa ke desa yang lain hanya untuk memenuhi keperluan semasa musafirnya aja. Itu Ibnu Sabil. Thalabul ilmi gimana? Wong si mondok itu masih perbedaan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya monggo lah anggar oli ya ngerti dewek lah maksudnya. Anggar pengen jemput sing oli yang ngerti dewek aja kakek. Sekiranya ya syukur-syukur ya wis aja wis mampu ya pun. Paham nggih? Itu tentang zakat. Ya, mudah-mudahan manfaat lah. Mudah-mudahan manfaat kemudian bisa diamalkan, bisa. Ya ini hanya sebatas ben nyong sampean iku ibadahe budaya iku sesuai aturan syariat. Jadi ora serampangan. Kiranya itu bahasan kita tentang zakat fitrah. Kurang lebihnya mohon maaf dari awal sampai akhir, mulai dari minggu-minggu kemarin saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kayak ngomongnya ya serampangan ada mau kasar malis. Ngapunten sing kathah. Matur suwun atas kesempatan waktunya bapak-bapak sing bener lagi istirahat kok pada pangkat ya. Matur suwun. Mudah-mudahan manfaat lah itu nih. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini saya berada di Masjid At-Taqwa Desa Pemulihan. Saat ini sedang bersama dengan Pak Haji Khairuddin selaku tokoh agama di Desa Pemulihan. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan program kerja Gerakan Pemuda Ansor Ranting Desa Pemulihan. Mari kita berbincang-bincang dengan Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak Haji ya. Alhamdulillah berkah Ramadan. Alhamdulillah. Begini Pak Haji, pada kesempatan ini kami dari GP Ansor Ranting Pemulihan mohon kesan dan pesan dari Pak Haji terkait dengan program kerja kami selama periode kali ini. Monggo Pak Haji. Ya, terima kasih. Kami selaku masyarakat sangat terbantu sekali dengan adanya kegiatan muda-muda Ansor ya, atau GP Ansor yang selama ini sangat kami rasakan, baik dari kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan pendanaan yang terkait dengan masalah
koin ansor, adanya kegiatan santunan yatim piatu yang betul-betul sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ketika GP Ansor sudah mulai berkiprah dalam beberapa tahun terakhir. Saya mengapresiasi atas kesemangatannya sehingga betul-betul kami sebagai warga masyarakat itu sangat terbantu sekali, terutama ketika kita menyelenggarakan hari-hari besar, baik itu kegiatan pengajian ataupun kegiatan sosial yang lainnya. Betul-betul pemuda Ansor tampil di depan, sehingga kami merasa berhutang budi atas para pemuda Ansor, dengan harapan kami sebagai orang tua mudah-mudahan GP Ansor diberi kesehatan, ya, keselamatan, kesemangatan, sehingga ke depan akan makin bertambah. Ini sudah baik, tapi diharap untuk makin bertambah baik, sehingga masyarakat akan menilai positif atas segala kegiatan yang diberikan kepada kami, khususnya masyarakat Pamudan. Barangkali terkait ke depan Pak Haji, barangkali ada saran, kritik, ataupun harapan ke depan, sehingga untuk periode yang akan datang bagaimana GP Ansor selanjutnya? Ya, terima kasih. Untuk ke depan sudah cukup baik, tapi bagaimanapun kita tetap harus mampu maju dan maju senyampang dengan kemajuan, ya. Anak-anak muda sekarang juga cukup kreatif, maka saya berharap agar mampu mengakomodasi segala kemampuan para pemuda, terutama yang ada di masyarakat. Jadi hendaknya untuk lebih merata, ya, ke daerah-daerah, ke wilayah-wilayah musola yang mungkin masih agak terjauh misalnya jangkauannya, supaya didekati mereka, sehingga nanti Ansor itu anggotanya akan menyeluruh di seluruh wilayah, khususnya Pamulian. Jadi monggo ke depan mungkin lebih memberi akomodasi kepada pemuda-pemuda, sebab saya kira pemuda sekarang sudah cukup kreatif kok, ya, kreatif dan inisiatif. Jadi ini tinggal kita bina saja, sehingga modal dasar yang sudah mereka miliki bisa kita kembangkan di kegiatan ini. Ya, itu saja. Terima kasih Pak Haji atas kritik, saran, juga masukan kepada kami GP Ansor. Mudah-mudahan Pak Haji selalu diberikan kesehatan dan Amin. Juga mohon doa kami dari GP Ansor bisa terus bermanfaat bagi masyarakat. Itu saja Pak Haji. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sahabat percakapan kita dengan Bapak Haji Hairudin selaku tokoh agama di Desa Pamulian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.